Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Widyaningsih dengan NIM 20430200004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi dana pensiun. Oke, yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1982, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Nah, pengertian dari dana pensiun sendiri yaitu suatu lembaga keuangan yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama karyawan yang telah pensiun. Atau bisa juga diartikan dana pensiun yaitu hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk penghasilan dana pensiun sendiri diberikan dalam bentuk uang yang besarnya tergantung dari peraturan yang sudah ditetapkan. Tujuan dari dana pensiun sendiri, yang pertama bagi pemberi kerja yaitu kewajiban moral. Yang dimaksud kewajiban moral di sini, pemberi kerja berkewajiban memberikan rasa aman pada karyawan pada akhir masa baktinya. Kemudian yang kedua ada loyalitas, yang dimana diharapkan loyalitas dan dedikasi karyawan akan meningkat dengan diberikannya dana pensiun. Selanjutnya ada kompetisi pasar tenaga kerja. Pemberi kerja mempunyai daya saing dan nilai lebih dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas apabila menggunakan program dana pensiun. Dan bagi karyawan akan menciptakan rasa aman dan nyaman ketika bekerja, serta akan mendapatkan kompensasi di akhir masa kerjanya. Selanjutnya ada asas dana pensiun. Yang pertama ada penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. Penyelenggaraan dana pensiun ini dilakukan dengan cara pengumpulan dana secara berkala, sehingga dana yang terkumpul akan cukup untuk memenuhi pembayaran yang nantinya akan menjadi hak peserta yang telah melakukan pembayaran. Kemudian pengumpulan dana dilakukan dalam bentuk iuran yang biasanya berasal dari pemotongan persentase tertentu dari gaji peserta dari dana pensiun itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ada pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan sendiri. Nah, kekayaan dari dana pensiun ini harus dipisah dari kekayaan sendiri. Sendiri ini berarti untuk perusahaan ataupun pemiliknya. Dengan seperti itu tidak diperbolehkan adanya pembentukan cadangan pensiun dan pembukuan sendiri perusahaan. Pemisahan dari pengelolaan kekayaan dana pensiun ini didasarkan pada ketentuan undang-undang. Dari pemisahan kekayaan ini juga dapat memberikan kepastian tentang pengumpulan dana pensiun tanpa terganggu oleh aktivitas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Setiap perusahaan atau pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Dari pembentukan dana pensiun sendiri akan memberikan suatu konsekuensi dari sisi pendanaan bagi pihak perusahaan untuk membayar iuran,
sehingga keputusan untuk melakukan program dana pensiun merupakan sebuah komitmen dari sebuah perusahaan dengan konsekuensi pembiayaan dana pensiun. Selanjutnya ada pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan dari dana pensiun sendiri harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama dari program dana pensiun, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran dari peserta dana pensiun itu sendiri. Selanjutnya ada peserta dan usia dana pensiun. Untuk peserta sendiri, yaitu setiap orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan peraturan dana pensiun. Nah, menurut Undang-Undang Pasal 19 Nomor 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan atau pemberi kerja, maka berhak menjadi peserta dana pensiun. Setidaknya peserta berusia 18 tahun atau telah berumah tangga dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun. Untuk usia pensiun sendiri, yaitu usia ketika peserta berhak mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Nah, usia pensiun sendiri dapat dibedakan dalam 4 kategori. Yang pertama ada pensiun normal, yaitu usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun dan tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun. Yang selanjutnya ada pensiun dipercepat. Ini merupakan ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat masa pensiun karena suatu hal tertentu. Karyawan diperbolehkan mempercepat masa pensiunnya, akan tetapi harus melalui persyaratan khusus. Dan persyaratan khusus tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja. Selanjutnya ada pensiun yang ditunda, yaitu pensiun karyawan yang secara mental dan fisik masih sehat untuk bekerja melampaui usia pensiun normal. Dengan ketentuan pembayaran pensiun dimulai pada saat pensiun normal, meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada pensiun cacat, yaitu pensiun karyawan yang mengalami cacat dan dianggap sudah tidak lagi memenuhi kriteria perusahaan dan sudah tidak mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik, maka berhak memperoleh manfaat pensiun. Untuk pensiunnya sendiri dihitung dari berdasarkan masa kerja yang diakui. Dari masa pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat yang bersangkutan dinyatakan telah cacat. Selanjutnya ada jenis kelembagaan. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja.
Dana pensiun pemberi kerja ini sendiri dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. Untuk penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja untuk memberikan dana pensiun kepada karyawannya. Selanjutnya ada dana pensiun lembaga keuangan. Ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja. Selanjutnya ada program pensiun. Yang pertama ada program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti sendiri yaitu program yang iurannya sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan dana pensiun yang memiliki manfaat berupa keseluruhan iuran dan hasil pengembangan investasi. Selanjutnya ada program pensiun manfaat pasti, yaitu program yang menetapkan rumus manfaat tertentu yang akan kita terima saat telah mencapai usia pensiun. Biasanya perusahaan akan mempertimbangkan besaran gaji atau pendapatan serta masa kerja dari karyawan tersebut untuk memperoleh dana pensiun. Yang selanjutnya ada program pensiun berdasarkan keuntungan. Dari program ini, perusahaan akan memberikan dana pensiun kepada karyawan berdasarkan keuntungan yang telah didapat dari perusahaan tersebut. Nah, dari program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti di sini sendiri memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya yaitu dari penyelenggara. Dari program pensiun manfaat pasti hanya dapat diselenggarakan oleh DPPK, sedangkan untuk program pensiun manfaat program pensiun imbalan iuran pasti dapat diselenggarakan oleh DPPK dan juga DPLK. Dan satu lagi perbedaannya dari manfaat pensiun. Program pensiun manfaat pasti memiliki manfaat yang besarnya sudah pasti sesuai dengan namanya, manfaat pasti, karena dana pensiun tersebut telah ditetapkan dengan rumus dan perhitungan tertentu yang sesuai dengan peraturan dana pensiun. Berbeda dengan program pensiun iuran pasti yang besaran manfaat pensiunnya tidak pasti, karena dana program pensiun ini tergantung dari besarnya iuran dan investasi dari peserta program pensiun tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.